Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulih Mujtaba wa Habibi Murtada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa jami' sahabat wa ajmin wal malakat wa jami' mu'allimina wa masyayikhina wa asatidatina khususan mu'allif hadal kitab nafa'ana Allah ta'ala fi ulumi fid darain thumma ila jami' ahli maqabir hadil qaryah khususan muassis hadal masjid anna Allah taghasyaw bil maghfirah wa rahmah syai'ul lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah khususan ikhwanina mujahidin fi Palestin nasrullah nasrul fatul syaril al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amiru an-nahyu fala ahad abara fi qawlin la minhu wa la na'am ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat
buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khatimah, Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatun Naim. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan taklim kita daripada kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain. Al-maqalatu as-sabi'atu wal ishrun. Makalah atau artikel atau nasihat yang ke-27. Qala syair, ya man bid dunyahu ishtagil qad ghazzahu tulal amal. Wallahu a'lamu bi muradihi. Berkata seorang penyair, ya man bid dunya ishtaghal, wahai orang yang sibuk dengan dunia, qad ghazzatul amal, sungguh engkau telah tertipu dengan panjangnya angan-angan. Jadi sebab orang sibuk dengan dunia yang mengatakan orang itu banyak tertipu atau akan tertipu dengan panjangnya angan-angan atau tulul amal. Wal muradu minhu. Maksudnya apa? Bila seseorang memandang dunia itu dengan syahwat nafsunya, qad ghazzatul amal, maka engkau akan tertipu dengan banyak angan-angan. Jadi hakikat dunia itu sering kita sebutkan negeri yang sementara, bukan negeri yang keabadian. Dari segi makna dalam kitab Lisanul Arabi, dana danuun dani'an, dunia itu singkat, rendah, hina, pendek. Makanya bukan negeri abadi. Sepanjang-panjangnya usia Nabi Nuh 950 tahun, tetap dia katakan dunia itu pendek. Apalagi timbang kita mungkin 100 juga belum tentu nyampe. Qad ghazzatul amal, orang itu akan tertipu di saat dunia itu disibukkan dengan tertipunya, dengan inginnya angan-angan yang banyak. Namun sebaliknya, manakala dunia bisa atau kita jadikan disibukkan dengan ketaatan kepada Allah, maka bisa jadi dunia itu akan mendatangkan manfaat. Jadi nggak semuanya dunia itu rendah. Manakala kita sibukkan dengan ketaatan, maka itu akan mendatangkan manfaat, sehingga dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang akhirat. Silakan mencari dunia tapi buat bekal akhirat. Silakan buat nyari dunia, nanti buat ladang kita di akhirat untuk memetiknya. Seperti apa kita nyari dunia? Orientasi kita nanti untuk bekal akhirat. Dapat dunianya, setelah kita dapat, kita bela agama Allah, kita berjuang di jalan Allah. Mungkin yang berharta dengan hartanya, yang mungkin dengan ilmunya dengan ilmunya, yang dengan tenaganya juga dengan tenaganya. Itu ada pemikirannya atau ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang menyibukkannya dengan dunia atau dengan syahwat, maka orang itu akan merugi. Man istaghala bisyahwat qad khasira. Siapa yang menyibukkan dunia dengan syahwatnya, maka dia akan merugi. Tadi dibilang dunia mazra'atul akhirat, dunia itu ladang akhirat. Mengapa demikian?
Karena kalau kita masuk kubur tanpa bekal, kata sahabat Abu Bakar Siddiq, man dakhala qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safina. Siapa yang mengarungi lautan tanpa menggunakan kapal, sama aja dia itu ingin mati bunuh diri. Faka'annama raqibal bahra bila safina, sama aja menyeberangi lautan tanpa menggunakan kapal. Kita kuat berenang, tapi keterbatasan kita, kekuatan kita itu terbatas. Kenapa? Karena tidak ada bekal. Wa qala ta'ala fala taghurrannakumul hayatad dunya, jangan sekali-kali kamu tertipu dengan kehidupan dunia sehingga kamu terpedaya, sehingga Allah pun ngasih isyarat. Jangan sampai kita nyari dunia tapi kita terpedaya. Kenapa disebutkan khamsatul umur munghamisin fil umurid dunya? Ada 5 perkara yang dapat manusia larut dalam kesenangan dunia atau tertipu dengan kesenangan dunia. Yang pertama, la'ibun. Siapa mereka itu? Padahal dunia itu adalah permainan. Satu contoh, ketika kita melakukan permainan yang kita senangi. Kita senang main bola atau badminton, atau kemarin lagi pandemi sepeda atau pingpong, ya, yang mana trennya aja dah. Itu orang ketika sedang bermain itu semua senang nggak? Senang. Kenapa? Laibun, permainan. Orang kalau ada permainan itu senang. Namun semua itu hanya sementara senangnya. Hari itu senang main bola pingpong, oh keringetan sampai jam 12 malam. Sepeda lagi zaman pandemi beli yang mahal, main pergi jauh. Atau bola, senang tuh. Tapi sementara, apabila permainan udah usai, hilang sudah kebahagiaannya. Apa buktinya? Habis main capek, udah gitu kalah. Hari itu main senang, selesai main kebahagiaannya hilang, capek. Karena kalah. Itulah dunia, laibun, permainan. Orang piknik jalan-jalan senang, tapi senangnya sesaat. Oh, malam dia udah nyiapin makanan, paginya udah harus bangun pagi-pagi, jalan sampai sono pulang lagi, udah capek lagi. Jadi cuma sesaat, laibun, permainan tuh. Senangnya cuma pada lagi main, selesai main yang ada capek. Itu dunia laibun. Biar kita tahu yang abadi itu akhirat. Kemudian dunia diartikan lahwun. Manusia bisa tertipu atau menjadikan dunia larut dalam kesenangan karena apa? Yang kedua itu lahwun, apa? Kesibukannya yang melebihi atau melebihi batas. Orang larut sibuk, kemudian dengan kesibukannya itu apa? Ingin dia capai semua dunia. Uniknya kesibukan yang kayak begini kadang-kadang membuat sebagian orang mengatakan justru merasa bahagia. Nyari kesibukan dunia sampai lupa akhirat. Itu dikatakan kadang-kadang ini orang yang bahagia. Inilah yang dikatakan orang ini yang tertipu. Pada bab sebelumnya kita pernah baca, aslu jami'il khotoya hubbud dunya. Sumber atau tempat kesalahan itu terlalu cinta dunia. Apa maksudnya? Mazada anil hajah. Ketika orang mencintai dunia melebihi dari yang dia butuhkan.
Sehingga apa? Lahwun, menjadikan dia lalai, lupa untuk bekal akhirat. Inilah yang dikatakan seperti manusia itu ada 3 macam sifatnya dalam Al-Quran. Ada yang seperti semut, ada yang seperti laba-laba, ada yang seperti tawon. Tawon paling bagus tuh. Kalau semut, dia senang ngumpulin harta, ngumpulin makanan, bertumpuk-tumpuk. Padahal usia semut itu nggak lebih dari 1 tahun. Semut nggak panjang umurnya, tapi kalau ngumpulin makanan, dia kumpulin. Udah dikumpulin dia nggak bawa. Ini orang yang lahun, orang yang lalai dengan dunianya. Kemudian yang ketiga, yang menjadikan larut manusia dalam kesenangan apa? Zinatun. Apa zina? Zinatun ini artinya perhiasan. Dunia ini perhiasan. Sehingga Allah mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahwat minar rijal wan nisa wal banin wal qanatir wal muqantarati wal dhabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Zuyyina linnas, manusia itu dikasih perhiasan sama Allah. Hubbus syahwat, cinta kepada nafsu. Cinta kepada nafsu minarijal, sebagian cinta kepada laki, cinta kepada perempuan, nafsunya. Wal banin, perhiasan yang kedua apa? Anak. Ini kita punya istri perhiasan, punya suami, ibu-ibunya perhiasan juga. Likulli syai'in zina, ada perhiasan. Wal muqantarati, punya kendaraan, wal zahab, punya emas, punya perak, wal fiddah, ditambah lagi jalan-jalan, ternak, binatang ternak banyak. Itu semuanya bahagia yang sesaat. Satu contoh, bagian dari perhiasan pakaian. Bapak, ibu punya pakaian baru, atau jam yang baru, atau kalung yang baru, atau cincin yang baru, itu gembira, bahagia. Tapi kebahagiaan itu sebentar doang. Pertama kali dipakai senang, kalau perlu merek bajunya nggak dicopot emblemnya, saking senangnya. Tahu-tahu barang lagi yang bapaknya ngerokok atau yang lagi makan itu baju mahal ketumpahan kena rokok, atau mungkin ketumpahan sayur, atau kena warna, atau nyangkut kena cacat atau noda. Itu pada saat itu apa? Perhiasan itu sesaat doang. Udahlah, udah enggak. Udah ada cacatnya. Atau mobil baru, ada cacat, ada lecet, udah sebentar doang pada saat itu. Itu baru lecet. Perhiasan sesaat pada saat itu. Jadi artinya apa? Yang ada di dunia ini itu ada aksesorisnya. Zuynas, melekat, terasa bahagia, namun bahagia itu bisa hilang. Jadi kebahagiaan dunia itu hanyalah sesaat, dia bisa hilang. Kemudian yang keempat, at-tafakhur. Apa tafakhur? Saling bermegah-megah atau saling berbangga-bangga. Terkadang buat nampakin status sosial, semula cuma punya motor, setelah punya motor pengen punya mobil, setelah punya mobil pengen gonta-ganti mobil, setelah punya ganti mobil pengen setiap yang kalau turun atau naik ada yang ngebukain pintunya. Itu seperti itu. Tafakhur, bangga, saya pintunya aja dibukain, kalau belum dibuka saya belum turun. Ini ada kebanggaan yang seperti itu. Tapi gak sedikit, nanti akhirnya bisa dia jatuh, itu kena sindrom apa?
Yang dia ingat, oh dulu saya waktu masih ada, kalau saya lagi turun dari mobil itu belum ada yang buka, saya belum ada yang turun, saya mau naik belum ada yang bukain. Jadi sindrom terbayang-bayang terus. Itu apa? Tafakhur. Kemudian wattakatsur fil amwal wal aulad. Orang itu yang berikutnya pingin punya harta yang banyak dan juga pengen punya keturunan. Jadi bagian dari harta itu yang menjadikan manusia larut dari kesenangan apa? Pengen banyak, pengen punya aset, pengen punya omset yang banyak. Padahal itu sifatnya sesaat aja. Di saat mulai rugi, gelisah. Di saat yang punya utang ditagihnya susah, gelisah, khawatir. Di saat sudah ada, pengen nambah lagi. Makanya Nabi bilang, laula bna adam wadiyan min dhahabin yatamanna wadiyani walam yamlah fahu illat turab. Kalau sekiranya anak Adam dikasih emas sebesar gunung, ini tamsil aja, dikasih satu perusahaan yang besar, jadi nggak mesti lihat dengan makna gunung. Ya tamanna wadiyani, niscaya dia pengen 2 gunung emas lagi. Orang sudah punya usaha maju, pengen punya usaha lagi, buka cabang di mana-mana. Wajar, ada nafsu. Tapi dibilang sama Nabi, walam yamlafahu illa turab. Yang demikian belum puas mulutnya, belum bisa ditutup mulutnya, kecuali dia sudah ditutup oleh tanah kuburan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Di sini kita temukan bahwa kebahagiaan yang sejati adalah yang terakhir, yaitu di akhirat. Adapun kebahagiaan dunia sifatnya terbatas, dan kebahagiaan akhirat itu tanpa batas. Wa qala ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa saddaqa wa akum minas sholihin. Ketika orang itu lalai dengan kehidupannya, di saat datang kematian baru dia bilang laula akhartani, ya Allah kalau sekiranya kematian ini ditunda, fa asaddaqu aku minas sholihin, niscaya aku akan menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang soleh. Gak bisa, kalau sudah datang ajal itu udah gak bisa balik lagi, sehingga dikatakan qala rabbi'ji'un la'alli a'malu sholihan bima tarak. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia kepada kehidupan lagi, panjangkan lagi umurku, la'alli a'malu sholihan bima tarak, niscaya aku akan mengerjakan amal soleh yang dulu ketika aku masih hidup sering aku tinggalkan. Jadi orang yang lalai dengan dunia, nanti di saat baru mati atau di saat datang kematian baru minta kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, coba ditunda, nggak bisa. La'ali qala rabbi'ji'un la'ali a'malu sholihan bima tarak, ya Allah kembalikan lagi ke dunia, tambah lagi umurnya, la'ali a'malu sholihan, niscaya aku akan mengerjakan amal soleh bima tarak yang dulu sering aku tinggalkan. Nggak bisa. Sehingga dikatakan oleh syair, awalam yazal fi ghaflatin hatta danahu minhul ajal. Manusia akan berada dalam kelalaian hingga ajal mendekatinya. Jadi sifat lalai itu pada manusia akan tetap ada sampai ajal mendekatinya. Yang pertama dikatakan hati dan batin itu laksana bumi.
Dia dapat tumbuh, dapat hidup, dapat juga mati. Jadi hati ini laksana bumi. Hati itu hidup ketika dihidupkan dengan zikir. Bumi ini akan mati, gersang ketika tidak ada hujan. Air kehidupan yang turun dari langit. Sir di sini adalah ma'rifahnya, keimanan yang menghidupi manusia itu ketika hati udah mulai mati dan kering. Nih, hati-hati. Ketika hati kita udah mulai mati, matinya hati dimulai tidak mau berzikir. Sebab tidak mau berzikir sehingga hati itu menjadi kering. Ketika hati menjadi kering, tidak merasakan pahit, manis atau asamnya ibadah. Disitulah hati mulai mati, sehingga tidak merasakan pedihnya atas ibadah yang tertinggal. Abdullah atau Ila As-Sukandari mengatakan, min alamati mautil qalbi, di antara sebagian tandanya hati itu sudah mulai mati. Adamul hazan indama fataka minal maufiqati wa takin nadam. Dari tanda satu kematian hati atau sebagian tandanya hati itu sudah mulai mati. Adamul hazan, orang itu tidak sedih atas kesempatan ibadah yang terlewat. Tadi malam kagak sholat tahajud, biasa tahajud atau memang banyak ibadah kesempatan yang baik, dia nggak bisa dia ambil, santai aja, nggak ada sedih. Ketinggalan ke masjid berjamaah, nggak datang ke masjid berjamaah, santai, nggak ada sedih. Berarti min alamati mautil qalbi, hati itu sudah mulai mendekati kepada kematian. Wa tarkun nadam, kemudian dia juga tidak nyesal atas apa yang pernah dia kerjakan atau apa yang dia tinggalkan daripada kebaikan. Jadi itu aja tandanya. Di saat kita ada kesempatan berbuat baik, kita santai aja, nggak nyesel, tidak takut, tidak sedih. Padahal peluang itu cuma satu kali doang. Wal mautu ya'ti baghtatan. Kemudian kata syaikh dibilang, ketahuilah bahwa mati itu datangnya tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Jadi sampai saat ini nggak ada orang yang mati dikasih tahu. Bahkan Nabi Yakub itu dekat sama malaikat Israel, saking dekatnya seperti dua saudara. Ketika itu akan berpisah keduanya karena atas perintah Allah. Nabi Yakub bilang sama Israel, Israel, nanti kalau kamu mau datang ke sini kabarin, apakah untuk berteman lagi atau untuk mengambil nyawaku, mengambil ruhku. Dekat itu. Tahu-tahu lama nggak kunjung, itu Israel datang ke rumah Nabi Yakub. Ditanya, untuk apa datang? Untuk menjemputmu. Apa untuk berteman lagi? Untuk menjemput kamu atas perintah Allah. Kan saya udah bilang, kalau saya mau dijemput, mau diambil, kasih tahu. Padahal teman sama Israel, teman itu. Tapi kata Israel apa? Bukankah sudah sampai kepada kamu 3 salam kematian? Yang pertama tumbuh uban, yang kedua kamu sudah bongkok, yang ketiga kamu sudah mulai capek, sudah cepet capek. Baru Nabi Yakub itu lemes. Dia ngelihat badannya, tubuhnya udah bongkok, ngelihat kepalanya udah ubanan, cepet capek. Iya, kalau memang demikian ambil. Itu apa? Kalimat terakhir yang keluar, kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Itu dekat sama Israel, nggak tanggung-tanggung. Tapi dikasih kematian nggak dikasih tahu. Wal mautu ya'ti baktatan, mati itu datang tanpa pemberitahuan atau tiba-tiba. Artinya apa? Kita disuruh banyak mengingat mati. Ada tempatnya di saat lagi di masjid gini banyak ingat mati. Kalau lagi nyari nafkah jangan ingat mati, ntar males kerjanya. Jadi ada tempat-tempatnya. Imali dunia kaka anak kata isu abada wa mali akhirat karena katamu tuh goda. Ketika lagi di tempat di dunia kamu seakan hidup lama, tapi ketika lagi di masjid yang kita ingat cuma kematian, akhirat dan akhirat. Karena dalam sebuah hadis Nabi pernah pesan, aksiru zikru hadimil laddad, yakni al-maut. At-Tirmidzi fi sunani. Banyak-banyak mengingat pemutus kelezatan. Apa yang memutus kelezatan? Yaitu kematian. Sehingga kata Imam Nawawi, al-mautu ij'aluhu ala balakum katsiran hatta ta'uddu 'uddata. Sering-seringlah mengingat mati dalam pikiran kita sehingga kita bisa menyiapkan bekal itu. Jadi mati itu bukan buat ditakutin, tapi untuk disiapin, untuk dibekalin. Karena sahabat datang nanya sama Rasul, ya Rasul, mata sa'ah, ya kapan ya Rasul datangnya itu kiamat? Mau besar mau kecil, kata di saat itu apa? Apa Nabi bilang? Ma'adattalaha. Apa yang udah kamu siapkan, apa yang udah kamu bekalin kalau besok atau hari ini kamu mati. Kita takut boleh, tapi takut kagak nyiapin, salah juga. Sambil takut kita sambil mempersiapkan. Nabi pesan, man atat alaihi arba'una sana walam yaglib khairuhu syarruhu wal yatahajjak ilan nar. Siapa yang usianya udah 40 tahun tapi kebaikannya kalah dengan keburukannya, hijrah aja kamu ke neraka. Umur umatku antara 60. Berarti apa? Kalau sudah 60 udah saatnya kita menyiapkan bekal. Sebab ada salah satu yang ditanya sama salah satu seorang waliullah nanya kepada muridnya, berapa umur kamu? Sitin 60. Apa dijawab pada saat itu? Engkau sudah kembali kepada, sudah dekat akan kembali kepada Allah. Ditanya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Atadri makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? La, aku nggak tahu. Ana lillah, aku milik abdul, milik aku hamba Allah, milik Allah. Wa man alima annahu lillah abdun, siapa yang dia tahu, dia sadar kalau itu hamba Allah, milik Allah, falyu'iddas su'al jawaban, hendaknya dia mempersiapkan pertanyaan nanti, mempersiapkan jawaban ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal makna hadim, adapun makna hadim di sini, al-qatil li annahu yaqta'u laddata fid dunya walakin yudna minal laddatil akhirah. Adapun yang dikatakan hadim, ij'alu, yang dikatakan hadim, aksiru ala dzikil hadim. Al-qati itu yang memutuskan kelezatan dunia, li annahu yaqta'u laddata fid dunya, karena itu memutuskan kelezatan dunia, walakin yudna min laddatil akhirah, akan tetapi menambah kelezatan akhirat. Jadi orang yang memutuskan kelezatan dunia itu akan menambah kelezatan buat di akhirat. Wa yuqrabu min laddatil akhirah, dan dekat atau menyebabkan dekat dan lezat kepada akhirat. Contoh, ketika lagi sholat, imam baca suratnya panjang, dia nggak pengen cepet selesai. Kenapa? Dia pengen mesra kepada Allah. Itu salah satu kelezatan apa? Bisa jadi ini sholat yang terakhir. Udah nggak mikirin imam mau baca panjang mau baca pendek. Yang penting saya pengen mesra sama Allah. Dengan kedermawanannya dia
nolong orang, mudah-mudahan ini akan menambah sifat kebaikan sosial saya. Itu kenapa? Sudah sampai ke makam kelezatan. Lalu apa keutamaan orang yang mengingat mati? Al-Imam Ibnu Daqqaq mengatakan, man aktsara min dzikril maut akrama bi thalathati asya. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka akan dimuliakan oleh 3 perkara. Ini kita nih ngaca nih, kita udah termasuk di dalamnya belum? Yang pertama, ta'jilut taubah. Orang itu segera bertobat. Kenapa? Sebab dia banyak nginget akhirat atau nginget kematian. Takut-takut belum sempat tobat udah mati duluan. Yang kedua, al-qanaah dalam perkara dunia. Apa sih arti qanaah? Al-Imam Ibnu Battal mengatakan, arido biqada'illah wa taslim li amrihi ilman anna ma indallah khairun lil abrar. Orang yang qanaah sebab dia mengingat kematian, timbul sifat qanaah. Apa qanaahnya di sini? Ridho dengan yang Allah tetapkan, dengan yang Allah berikan. Wa taslim li amrihi, kemudian dia pasrahkan kepada Allah. Ilman, dia yakin apa yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik pastinya. Kenapa? Sebab orang itu nginget kematian. Wa nasyatul ibadah, ibadahnya semakin hebat, semakin semangat. Wa man nasyal maut uqiba bi thalathati asya'in. Siapa yang lupa mengingat kematian maka akan dihukum oleh 3 perkara. Kata Imam Ibnu Battal, taswifut taubah, orang itu menunda-nunda tobat. Tar besok, nanti masih ada waktu. Obat ditunda-tunda, merasa umur masih panjang karena lalai, nggak ingat kematian. Watakwa ridho, sebaliknya orang itu tidak ridho kepada takdir Allah. Auzubillah. Sebab orang kalau udah tidak ridho kepada takdir Allah, itu bagian daripada rukun iman, beriman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, ketika orang lupa dengan kematian, at-takassul. Apa takassul? Bermalas-malasan untuk ibadah. Ingat, dalam sebuah hadis yang datangnya dari Ibnu Mas'ud dalam kitab Tuhfatul Ahwadi Imam At-Tirmidzi, itu disebutkan, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu rumah kamu yang pertama sebelum akhirat. Mati, masuk kubur. Itu kuburan itu rumah kamu yang pertama di akhirat. Dilanjut sama Nabi setelah membaca hadis ini, faman naja. Fa di sini li takkib. Setelah kalimat tersebut nyambung lagi, faman naja. Siapa yang selamat ketika mati masuk ke dalam kubur? Berarti selamat di situ, di dalam kubur ada nikmat kubur. Fama ba'dahu aisar minhu. Maka sesudahnya dia menuju akhirat itu jauh lebih mudah. Amin. Mudah-mudahan kita golongan yang pertama ini. Amin. Faman lam yanja. Siapa yang pertama kali masuk ke dalam kubur, lam yanja, tidak selamat. Auzubillah. Fama ba'dahu asyaddu minhu. Maka nanti sesudahnya akhirat lebih keras lagi siksanya dibanding di kubur ini. Ini hadis Tirmidzi. Sehingga Nabi dalam salah satu riwayat yang lain dari Imam Bukhari,
idza wudi'atil janazah ala a'naqi rijal wa in kanat sholihatan qaddimuni qaddimuni qaddimuni. Apabila orang mati diangkat di atas kurung batang, wa in kanat sholihatan, di saat itu yang mati orang soleh. Mudah-mudahan kita masuk golongan yang ini. Di saat orang soleh yang mati di dalam kurung batang, minta sama Allah, qaddimuni qaddimuni qaddimuni, cepat antarin saya, cepat kuburin saya. Kenapa? Ingin cepat berjumpa, ingin cepat merasakan amal-amal soleh yang dia pernah kerjakan di dunia, ingin dia memetiknya saat itu juga. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal, dia udah pengen cepat menikmati hasil yang dia dulu pernah dia kerjakan di dunia. Bahkan ketika sudah masuk di alam kubur tidak terasa lama. Yang dia minta apa? Cepat kiamat, cepat kiamat. Ingin lebih segera menikmati surganya Allah. Faman wa in kanat ghairu sholihatin faliyazubillah. Ketika yang mati bukan orang soleh, na'udzubillah, itu di dalam kurung batang itu mayat ngomong, ya wailaha aina tadhabun. Celaka, masih di dunia, masih di dalam kurung batang udah ngomong, ya wailaha aina tadhabun. Celaka, mau dibawa kemana ini, mau dibawa kemana? Yasma'u kulla sayhatin, semua nggak dengar pada saat itu. Pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, hewan, batu nggak dengar pada saat itu. Illan nas ail bashar, kecuali manusia tidak bisa mendengar. Lau sami'ahu la sa'iqa, kalau manusia mendengar niscaya dia akan kelengar. Jadi yang lalai akan kubur, yang lalai akan bekal buat kembali. Di kurung batang aja udah ketakutan. Tapi sebaliknya ketika yang soleh yang meninggal itu, dia udah ingin cepet, qaddimuni qaddimuni qaddimuni, cepet anterin saya, cepet anterin saya. Dia udah buru-buru ingin berjumpa dengan Allah. Makanya orang-orang soleh itu ketika meninggal dunia, masya Allah, cepet prosesnya, mudah prosesnya dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala syair, maka berkata syair, wal qabru sundukul amal, adapun kubur adalah balasan amal perbuatan. Jadi kita masuk kubur itu, balasan amal perbuatan itu menanti di dalam kubur. Sekarang mah belum, habis ngelakuin dosa masih bisa ketawa, masih bisa ngeledekin orang, masih bisa tepuk tangan. Nanti ketika masuk kubur, wal qabru sundukul amal, balasan amal perbuatan menanti di dalam kubur. Wal muradu minhu, maksudnya apa? Dalil ala wujudi nikmati qabri wa adabil qabr. Ini menunjukkan bahwasannya ada nikmat kubur, ada juga siksa kubur. Kadang-kadang banyak yang dia kalah-kalin, apa iya benar ada siksa, ada nikmat kubur? Mati dulu aja, nanti kita fatihain, kita doain. Ini percaya kepada yang gaib, nggak bisa dikatakan dengan akal semua. Al-gaib majhul wal imanu bihi wajib. Kalau kita bicara bagaimana caranya, akal kita nggak mungkin nyampe. Tapi wal imanu bihi wajib, tapi mengiman itu wajib. Ternyata apa? Ada beriman kepada yang gaib. Wa qala ta'ala, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sanu'adzibuhum marataini thumma yuradduna ila adzabin adzim. Nanti saufa fi'il mudhari' lil mustaqbal, nanti akan kami siksa 2 kali. Berarti ada dunia, ada akhirat. Sanu'adzibuhum marataini, mereka akan kami siksa 2 kali siksaan, kemudian mereka
Thummatu yuradduna ila adzabin adzim, kemudian mereka kami berikan kepada azab yang lebih besar lagi. Artinya apa? Siksa yang dikubur itu masih kecil, siksa yang di akhirat itu lebih besar. Nikmat yang dikubur baru kecil, nikmat yang di akhirat itu lebih besar. Makanya tadi faman naja fama ba'dahu aisar minhu, siapa yang selamat pertama kali masuk kubur, maka sesudahnya dia akan lebih aman lagi, lebih selamat lagi. Siapa yang tidak selamat, fama asyaddu minhu, akan lebih keras lagi siksaan itu. Ini ditegaskan oleh Allah, sanu'adzibuhum marataini tsumma yuradduna ila adzabin adzim, kami akan siksa 2 kali, dunia dan di akhiratnya, dan kami akan kembalikan mereka kepada azab yang lebih besar. Sehingga pernah ada wanita dari Aisyah radhiyallahu anha, ada wanita Yahudi datang kepada Sayyidah Aisyah. Wanita Yahudi ini dari Madinah, kalau kata kita bertetangga lah. Datang ke rumah Sayyidah Aisyah, masuk ke kamar. Dibilang kata orang Yahudi ini, kata orang Yahudi perempuan ini bilang, sesungguhnya penghuni kubur itu diazab di dalam kubur. Kata wanita Yahudi. Aisyah nggak percaya. Saya nggak percaya, itu kan ucapan mereka. Kata Sayyidah Aisyah, saya belum siap membenarkannya. Kemudian Nabi datang. Ketika Nabi datang dan orang Yahudi itu keluar, Nabi nanya, Sayyidah Aisyah nanya, wahai Rasulullah, tadi ada 2 wanita Yahudi Madinah datang ke sini. Terus dia bilang apa? Bahwasanya ada siksa kubur. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, orang itu benar. Penghuni kubur itu disiksa dengan azab dan didengar oleh hewan ternak. Jadi kalau hewan-hewan itu ngedengar. Makanya biar ringan siksa kubur gimana? Rasul tuh suka pernah ngasih contoh. Di kuburan tanamin tuh pohon. Kan suka ada pohon tuh. Taruhin tuh pohon-pohon buat ngeringanin. Pohon apa aja, asal jangan pohon mangga, entah pohon mangga rasa mayat lagi. Yang kecil-kecil aja. Jadi taruh pohon di situ yang keris. Jadi itu dalam satu ayat pernah layu adiban orang ini disiksa. Jadi Nabi kan melihat. Nabi ngelihat orang ini disiksa. Kenapa? Karena ninggalin sholat atau yang macam? Enggak, karena enggak bersih pakaiannya atau kena najis ketika lagi sholat, ditanamin tuh pohon. Bahkan sahabat Umar dalam kitab Atharul As-Sahabi, ini kalau bicara kubur, itu sahabat Umar itu kalau datang ke Baqi ngucapin salam sama ahli kubur dijawab langsung. Kan kalau kita ngucapin kepada ahli kubur pada nyautin, kita mah kabur. Sayyidina Umar mah kagak. Assalamualaikum ya ahli kubur ya ahli Baqi al-Gharqad, kata Umar. Aku kasih tahu nih, kata Umar ngomong begitu. Kamu para istri, kamu para suami saya kasih tahu. Kamu yang meninggal duluan saya kasih tahu, harta warisanmu sudah dibagi, istrimu sudah nikah lagi, anakmu lagi pada nikmatin warisannya sekarang. Begitu juga kamu para istri yang hari ini sudah meninggal, suaminya udah kawin lagi, harta dibagi-bagi. Itu ahli Baqi ngomong. Ya Umar, itu saya udah tahu. Apa kata ahli Baqi? Itu saya udah tahu. Yang saya seselit, kenapa dulu saya gak memperbanyak amal soleh ketika waktu saya masih hidup. Ini apa? Pesan buat yang masih hidup agar mempersiapkan amal soleh. Ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Lihat nikmat kubur, buat siapa diberikan? Oh banyak, para syuhada,
Itu orang syuhada kontan dapat nikmat kuburnya. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabil amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Orang yang ketika mati syahid, para syuhada, di saat masuk kubur apa dibilang? Yara maq'adahu bil jannah. Masuk kubur langsung ngelihat tempatnya di surga. Tuh yang mati syahid. Bara'atun min faj'atil qabri. Pertama masuk kubur kagak kaget. Kita masuk kubur kaget nggak? Belum pernah nyoba kan? Kalau syuhada itu nggak kaget. Nabi itu yang bilang, ya tamanna ayarji'a ila dunya. Dia pengen bangkit lagi ke dunia, pengen jihad lagi, asar marot 10 kali lagi. Itu yang mati syahid. Berarti apa? Ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Innama nusammihil muslim at-tayr ya'liqu bisyajaratil jannah haqqun hatta yuraji'ahu ila Allah tabaraka wa ta'ala ila jasadihi yauma yub'atsu Imam Ahmad fi musnadihi. Jadi ruh orang muslim akan terbang lalu bertengker di pohon sorga. Amin. Ini Nabi nih dalam Musnad Ahmad bin Hambal. Sampai Allah mengembalikan hatta yuraji'ahu tabaraka wa ta'ala ila jasadihi, dan Allah mengembalikan jasadnya pada hari dibangkitkannya yaitu yaumul qiyamah. Wallahu a'lamu bimuradi. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Ini belum selesai satu bab, mungkin bisa 2-3 kali pertemuan. Ini rada panjang makolahnya. Mohon maaf, yang benar ilmu dari Allah, yang salah dari Mahmudi. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu a'lamu bimuradihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min amwat li mu'allimina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa liman awsana bid du'a. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ighfir ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma farid an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sulil Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma arham syuhada al muslimin alladzina qutilu jihad fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'aini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu a'lamu bimuradihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah